Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Oke, adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kakak masih mau membahas soal ujian mandiri Undip. Semoga soal ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dan mimpi kalian untuk kuliah di Undip bisa terwujudkan. Pasti harap-harap cemas juga ya menunggu proses pengumuman UTBK SBMPTN. Semoga ini membantu dan jangan lupa juga untuk bantu like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang ingin privat online untuk mapel soshum, silahkan DM IG kakak @friskafriona_official. Langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Negara Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktif disebabkan A. Upaya turut serta dan aktif menjaga perdamaian dunia. B. Indonesia pernah menjadi ketua GNB, Gerakan Non-Blok. C. Upaya mengangkat derajat bangsa Indonesia di mata internasional. D. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota tetap PBB. Atau E. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk banyak. Nah, menurut kalian apa jawabannya nih? Kenapa negara Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif? Nah, jawaban yang benarnya itu adalah yang A. Upaya Indonesia sendiri untuk turut serta dan aktif menjaga perdamaian dunia sebagaimana itu sudah dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, soal nomor 2, sistem sewa tanah merupakan praktek penjajahan yang dialami rakyat Indonesia yang diberlakukan pada masa pemerintahan A. Gubernur Jenderal de Andes, B. Johannes van den Bosch, C. Cornelis de Houtman, D. Thomas Stanford Raffles, atau E. Van Deventer. Oke, kita bahas satu-satu. Gubernur Jenderal de Andes itu dia membangun jalan dari Anyar ke Panarukan, ada kerja rodi, ada tanam paksa di Priangan. Berarti bukan dia. Yang B ada Johannes van den Bosch, dia adalah orang yang pertama kali mencetuskan sistem tanam paksa atau kultur stelsel, jadi juga bukan. Yang C ada Cornelis de Houtman, dia adalah tokoh Belanda yang pertama kali sampai ke Indonesia, berarti juga bukan. Nah, jawabannya adalah D. Thomas Stanford Raffles yang menerapkan sistem sewa tanah di Indonesia yang kita kenal juga dengan istilah land rent, tapi kurang berhasil karena masyarakat Indonesia tidak memahami nilai mata uang. Yang E. Van Deventer ini adalah tokoh politik etis di Indonesia atau politik balas budi. Soal nomor 3, jenis manusia purba yang dianggap sebagai manusia tertua hidup di Jawa. Jenis manusia purba ini ditemukan oleh von Koenigswald di Sangiran tahun 1936 dan 1941 berupa tulang rahang bawah dan geraham. Fosil manusia purba tersebut berasal dari jenis A. Pithecanthropus erectus, B. Pithecanthropus robertus, C. Meganthropus paleojavanicus, D. Pithecanthropus wajakensis, E. Homo sapiens. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Kalau Pithecanthropus erectus itu penemunya adalah Eugene Dubois di dia Trinil ya. Kalau Pithecanthropus robertus ini jenis manusia purba Eropa. Jawabannya adalah C. Meganthropus paleojavanicus atau manusia tertua yang berada di pulau yang manusia mega itu besar, tropos manusia jadi manusia besar, paleo artinya tua, yang berasal dari Pulau Jawa, ya, paleo tua, Jawa ya pulau, jadi manusia besar tertua berasal dari Pulau Jawa. Kalau Pithecanthropus wajakensis bukan, dia ada lagi nama ahlinya. Kalau Homo sapiens itu masih von Koenigswald tapi bersama dengan teman-temannya, ada timnya. Jadi jawabannya yang C ya. Soal nomor 4, apabila dua kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda berinteraksi secara intensif dalam waktu yang lama sehingga masing-masing kebudayaan berubah sifat menjadi unsur-unsur budaya baru, berarti telah terjadi proses perubahan sosial budaya yang disebut dengan A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Inovasi, D. Akomodasi, atau E. Difusi.
difusi? Jawabannya adalah kalau dia masing-masing kebudayaan berubah sifat menjadi unsur-unsur budaya baru dan hilang budaya lama, ini adalah yang B. Kalau akulturasi dia masih tetap nampak corak kebudayaan lama. Kalau yang inovasi berarti perubahan atau perkembangan. Kalau akomodasi proses penyelesaian konflik, difusi proses penyebaran budaya. Oke, sampai di sini paham? Kalau tidak paham kalian boleh bertanya, komen. Kalau terlalu cepat juga boleh di komen ya. Nah, soal nomor terakhir, pada masyarakat Jawa ketika berjalan melewati orang yang lebih tua, maka mereka akan membungkukkan badan, tujuan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hal ini sesuai dengan norma A. Mores, B. Usage, C. Volves, D. Custom, atau E. Law. Kita bahas satu-satu. E. Law itu artinya hukum, berarti bukan. D. Custom artinya adat istiadat juga. Kita bahas juga dulu satu-satu ya. Kalau C. Volves artinya kebiasaan, Usage artinya tata cara, Mores artinya tata kelakuan. Jadi seandainya kalau kalian lewat di depan orang yang lebih tua membungkuk, tentunya itu sangat baik. Tapi kalau kalian tidak membungkuk kan itu hanya di komentari aja ya. Nah, sanksinya tidak terlalu kuat. Jadi jawabannya di sini yang B, yaitu usage, tata cara yang kalian langgar. Seandainya kalian tidak membungkuk kan sebenarnya juga kadang tidak dipermasalahkan kalau seiring dengan perkembangan zaman, tapi masih ada kalau orang-orang tua yang fanatik dengan adat masih mempermasalahkan, tapi kan kalian tidak dihukum. Misalnya kalau kalian nggak membungkuk kalian harus diusir, kan tidak seperti itu. Tapi kalau mores, tata kelakuan, itu adalah suatu sikap atau perilaku yang sudah menjadi aturan yang disepakati oleh bersama dalam masyarakat. Contohnya itu apakah zina, perbuatan zina kan disepakati sebagai perbuatan yang salah dan hukumannya jelas. Lalu kalau volves itu kebiasaan yang kalian lakukan berulang-ulang dan terus-menerus setiap hari, misalnya berpamitan. Custom ya adat istiadat, law ya norma hukum. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, sekian dulu. Semoga soal ini membantu. Sekali lagi yang mau privat online silakan DM IG kakak @friska_apriona_official. Jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.